Maka Allah menciptakan bumi dan menciptakan di bumi makanan untuk apapun dan siapapun yang tinggal di bumi. Harimau akan tinggal di bumi, Allah ciptakan makanan yang pas untuknya di bumi. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Allah menyimpan, Allah menetapkan makanan di bumi bagi siapapun yang akan tinggal di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Asmaul Husna pagi hari ini insyaallah memasuki pembahasan nama Allah Al-Muqit. Sebagian ulama menafsirkan Al-Muqit dengan Maha Kuasa. Ini penafsiran yang dipilih Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Sebagian ulama lain menafsirkan Al-Muqit dengan Al-Hafidh, yang Maha Menjaga. Penafsiran ini dipilih sebagian ulama seperti Imam Az-Zajjaj, termasuk seorang ahli bahasa Arab yang bernama Imam Abu Ubaidah. Dan penafsiran yang ketiga, Al-Muqit adalah yang Maha menetapkan ataupun menciptakan ataupun memberikan makanan. Penafsiran ini dipilih Imam Al-Ghazali dalam kitab Asmaul Husna beliau yang berjudul Al-Maqsadul Asna. Insyaallah nanti akan kita lihat dari tiga penafsiran ini di mana titik temunya, sehingga ketiga penafsiran ini berbeda tapi tidak kontradiktif. Karena kadang-kadang ada perbedaan kontradiktif antara siang dan malam, tapi ada perbedaan yang hanya sekedar variatif saja, bukan kontradiktif. Tiga penafsiran Al-Muqit seperti yang telah kita sampaikan ternyata bukan penafsiran kontradiktif. Satu-satunya ayat Al-Quran menyebutkan Asmaul Husna Al-Muqit adalah ayat 85 dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Siapapun yang menjadi perantara kebaikan untuk orang lain, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari kebaikan tersebut. Subhanallah, kadang-kadang tidak selamanya kita bisa menjalankan satu kebaikan. Tapi ketika Anda menjadi media, ketika Anda menjadi perantara seseorang sampai kepada satu kebaikan, akan Anda dapatkan pahala kebaikan tersebut meski yang melakukannya adalah orang lain. Oleh sebab itu jemaah sekalian, berbicaralah kalau kata-kata Anda ini akan menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Lakukanlah usaha-usaha dan pertolongan-pertolongan
kalau pertolongan Anda ini akan menjadi pintu kebaikan bagi orang lain. Kata Nabi SAW, isfa'u tu'jaru. Jadilah kalian media untuk menjadi pertolongan bagi orang lain, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Kita lanjutkan ayat 85 surat An-Nisa. Allah berfirman, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha. Tapi siapa yang menjadi media kejahatan, maka dia akan mendapat kerugian dan dosa dari kejahatan tersebut meskipun yang melakukannya orang lain. Jadi seakan Allah memberikan Anda dua pilihan. Apakah Anda akan menjadi media kebaikan? Niscaya Anda akan dapat untung dan pahala dari kebaikan tersebut, walaupun yang secara konkret melakukannya orang lain. Atau kalian justru menjadi media kejahatan, sehingga kalian akan mendapatkan dosa meski yang secara langsung melakukan kejahatan adalah orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat tersebut dengan firman-Nya, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala muqit atas segala sesuatu. Muqit, maha kuasa atas segala sesuatu. Ini tafsir yang dipilih oleh terjemahan Departemen Agama. Baik jemaah sekalian, ini satu-satunya ayat yang menyebutkan Asmaul Husna Al-Muqit. Mari kita lihat penafsiran Al-Muqit lebih dalam lagi. Jemaah sekalian, bagi ulama-ulama yang menafsirkan Al-Muqit dengan Al-Muqtadir, artinya maha kuasa, antara lain misalnya seperti Imam Ibn Jarir At-Tabari. Penafsiran ini tepat. Dalam syair bahasa Arab klasik disebutkan, wa kuntu ala masaatihi muqita. Ini dalam sebuah ungkapan syair klasik. Dan aku muqit, sangat tangguh, sangat mampu menghadapi setiap kejahatan dan kezaliman. Sesungguhnya arti yang betul-betul asas atau arti yang betul-betul mendasar, muqit artinya adalah yang maha menetapkan atau maha memberikan makanan. Ini arti al-muqit yang paling mendasar. Makna dasar, makna asli al-muqit adalah yang maha memberikan makanan. Menafsirkan al-muqit, maha memberi makanan, maha menetapkan makanan, tidak kontradiktif dengan maha kuasa. Kenapa? Karena penetapan makanan adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Perhatikan, manusia, Anda pergi ke Indonesia, jenis makanannya berbeda. Bahkan antara orang yang tinggal di bagian barat Indonesia berbeda dengan orang yang tinggal di bagian timur. Berbeda pula apabila Anda pergi ke negeri lain. Perhatikan binatang-binatang. Allah ciptakan kambing dan Allah tetapkan makanan yang pas untuk kambing. Kemudian Allah ciptakan pula misalnya ikan, dan Allah yang menetapkan dan memilihkan makanan yang pas untuk ikan. Anda lihat lebah, Allah pilihkan untuk lebah makanan yang pas dan sesuai. Allah ciptakan malaikat sebagai makhluk yang gaib, dan Allah pun memilihkan untuk malaikat makanan yang gaib pula, yaitu zikir. Jadi al-muqit Allah maha memberi makan, al-muqit Allah maha kuasa, berbeda tapi tidak bertolak belakang.
Karena penetapan makanan semua ciptaan Allah adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menetapkan makanan bagi semut-semut ini? Bagaimana Allah memilihkan makanan untuk cacing-cacing tanah? Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Ketika Allah memilihkan makanan yang pas untuk setiap jenis makhluk ciptaannya. Makanan kita nasi. Coba Anda berikan nasi kepada semut misalnya, Anda berikan nasi kepada lebah misalnya, dia nggak bisa hidup, dia akan mati dengan makanan nasi. Karena makanan nasi ketetapan Allah untuk manusia, bukan untuk binatang lain. Baik, penafsiran yang ketiga tadi, Al-Muqit adalah Al-Hafidh, maha menjaga. Ini pun tidak bertolak belakang dengan penafsiran dasar, yaitu Allah maha memberi makan. Karena Allah maha menjaga dengan makanan. Allah menjaga kesehatan Anda dengan makanan, dan Allah menjaga keberlangsungan hidup kita dengan makanan. Jadi maka menafsirkan Al-Muqit dengan maha menjaga tidak bertolak belakang dengan maha memberi makan. Karena maha memberi makanan bagian dari Allah menjaga ciptaannya. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, Al-Muqit khaliqul aqwat wa musiluha ilal abdan wa hiya al-at'imah wa ilal qulub wa hiya al-ma'rifah. Artinya Al-Muqit, Allah maha menciptakan makanan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dalam diri setiap ciptaannya selera. Allahu Akbar. Selera ini kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah Allah ciptakan makanan yang pas, kemudian Allah berikan Anda selera. Ada makanan tapi Allah tidak berikan selera, Anda nggak jadi makan. Dan perhatikan jemaah sekalian yang saya hormati, selera orang berbeda-beda. Anda pergi ke Sumatera misalnya, mereka punya selera terhadap makanan-makanan pedas. Tapi Anda pergi ke daerah lain misalnya, orang punya selera terhadap makanan-makanan yang cenderung manis. Jadi Allah menciptakan makanan, dan agar makanan itu sampai ke tubuh manusia, maka Allah pun menciptakan dalam tubuh manusia selera. Subhanallahil azim, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadis ini juga dihasankan oleh Imam At-Tirmizi. Beberapa ulama kritikus hadis mutaakhir mendhaifkan, tapi ulama-ulama mutaqaddimun seperti Imam Tirmizi, seperti Imam Hakim mensahihkan hadis tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Qayyim berkata, hadis ini mencengangkan para dokter-dokter. Begitu komentar Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukrihu mardakum ala at-ta'ami wasyarab. Kata Nabi sallam, orang-orang yang sakit Allah cabut selera makan dan minum mereka, kalian tidak boleh memaksa mereka makan dan minum. Jadi ketika seseorang sakit, maka melalui sakit tersebut Allah mencabut selera makan dan selera minum. Gak ada yang bisa membuat pasien ini bisa makan. Makanan masuk, dimuntahkan. Minuman dicoba, dimuntahkan juga. Yang maha memberi makan, yang maha memberi minum adalah Allah Azza wa Jalla. Makanan ada,
selezat-lezatnya makanan, tapi ketika Allah tidak memberikan selera, makanan itu ada tapi tidak tersampaikan ke tubuh manusia. Nabi kita bersabda, jangan paksa orang yang sakit di antara kalian untuk makan dan minum. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Karena Allah lah yang membuatnya bisa makan dan Allah lah yang membuatnya bisa minum. Saatnya Allah ingin seseorang makan, Allah berikan selera, lalu ia pun makan. Saatnya Allah ingin memberikan makan kepada seseorang, Allah berikan selera makan, Allah berikan selera minum. Tapi ketika Allah tidak mau memberikan makan untuk seseorang, Allah cabut selera makan tersebut. Jadi Masya Allah jemaah sekalian, perhatikan betapa kuasanya Allah menciptakan selera itu. Bayi yang baru lahir, Allah ciptakan makanan yang pas dengan bayi tersebut, yaitu ASI. Ketika bayi ini sudah sedikit lebih besar, usia setahun misalnya, Allah berikan pula makanan yang pas, misalnya selera yang pas, misalnya makan bubur misalnya. Baik, kembali kepada hadis yang tadi saya sampaikan, kenapa tidak boleh memaksakan orang yang sakit untuk makan dan untuk minum? Ini keajaiban Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang sedang sakit, maka kemampuan lambung dan perutnya untuk mengunyah mengalami gangguan. Dan kalau Anda paksakan makan juga, sementara perut, lambung dan lain-lain mengalami gangguan untuk mengunyah, justru makanan ini membahayakan. Makanan ini menjadi kebaikan kalau perut siap untuk mengunyah. Adapun seseorang sedang sakit, perutnya mengalami gangguan untuk mengunyah, maka Allah cabut selera makan agar perut yang mengalami gangguan itu enggak mengunyah. Sebab sekiranya perut yang mengalami gangguan mengunyah dipaksakan makan juga, perut akan mengalami bahaya yang lebih serius. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Hanya saja dokter-dokter mengatakan tubuh ini sangat cerdas. Ketika misalnya tubuh ini tidak mendapatkan pasokan dari makanan disebabkan karena lambung ataupun perut manusia tidak siap untuk menerima makanan tersebut, ternyata tubuh ini telah menyimpan cadangan-cadangan yang dibutuhkan sekiranya makanan itu belum bisa masuk. Orang-orang kedokteran lebih memahami hal ini. Maka kadang-kadang Anda berpikir udah 3 hari nggak makan, lalu Anda bandingkan dengan Anda yang sehat, oh ini hari keempat bisa lewat. Ternyata jamaah sekalian, tubuh kita enggak seperti itu. Tubuh kita menyimpan beberapa cadangan-cadangan yang dibutuhkan tubuh sekiranya makanan terhenti dan tidak masuk. Dan ini Allah Azza wa Jalla muqtadir. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Jamaah sekalian yang saya hormati, Allah ciptakan makanan, kemudian Allah ciptakan pula selera, kemudian Anda pun makan. Perhatikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tanpa makanan mungkin Anda akan mati. Berarti makanan kebutuhan Anda yang sangat mendasar, Allah menjadikannya sangat nikmat. Seandainya kebutuhan ini tidak nikmat, Anda akan acuh tak acuh makan. Anda mungkin akan malas makan, sehingga kehidupan Anda, tubuh Anda akan terganggu. Tapi agar tubuh Anda tetap sehat, Anda butuh makanan, dan Allah memberikan Anda selera. Makanan ini lezat, makanan ini nikmat. Jadi segala yang menjadi kebutuhan manusia, Allah menjadikannya nikmat agar manusia tetap baik.
Manusia membutuhkan keturunan. Maka proses reproduksi Allah membuatnya nikmat. Anda bisa bayangkan, kalau proses reproduksi itu sakit, kalau proses hubungan badan itu sakit misalnya, apakah ada keturunan? Tidak akan ada keturunan. Kalau misalnya proses makan ini sakit, makanan ini misalnya mengganggu sekali, apakah ada orang yang makan? Orang akan menghindar. Tapi Allah Maha Kuasa. Apapun yang menjadi kenikmatan manusia, apapun yang menjadi kebutuhan manusia, Allah menjadikannya nikmat agar kebutuhan itu tidak terganggu. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, Allah ciptakan makanan, kemudian Allah ciptakan selera, Anda pun makan. Perhatikan Allah Azza wa Jalla, setelah makanan Anda kunyah, betapa lezatnya, masuklah ke dalam perut. Bagaimana perut Anda, bagaimana dengan kekuasaan Allah perut ini melakukan tugas, sehingga ada makanan yang menjadi vitamin A, ada makanan yang menjadi vitamin B, ada makanan yang menjadi darah, ada makanan yang menjadi kalsium dan lain-lain. Subhanallah, betapa kuasanya Allah menciptakan tugas perut seperti itu. Yang Anda makan karbohidrat, yang Anda makan buah-buahan, yang Anda makan sayur-sayuran. Tapi begitu semua makanan ini ada dalam perut Anda, Allah yang Maha Kuasa menciptakan perut dengan tugas yang sangat cerdas. Sebagian makanan diolah menjadi vitamin A, vitamin B, bagaimana perut Anda bisa mengerjakan itu semuanya? Sekali lagi, inilah Al-Muqit, Allah yang maha memberi makanan. Dalam arti Allah ciptakan makanannya, kemudian Allah berikan selera Anda untuk makan, dan yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perut Anda tugas yang sangat cerdas untuk mengubah makanan itu menjadi vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Semua ini adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya, karena kita manusia, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau kita makan lezat dan selesai. Allah nggak mau itu. Allah ingin agar kita berfikir dan merenung terhadap makanan kita. Allah berfirman, falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaklah kalian manusia merenung dan berfikir tentang makanan kalian. Bagaimana Allah memberikan kalian makan dan bagaimana Allah menciptakan kalian makanan. Allah berfirman, anna sababnal ma'a sabba, lihatlah bagaimana kami menurunkan air hujan yang sangat deras. Thumma syaqqaqnal arda syaqqa, berawal dari hujan yang deras, maka bumi pun menjadi subur. Keluarlah tumbuh-tumbuhan, keluarlah tanam-tanaman. Fa'ambatna fiha habba, dari tanah yang kami suburkan dengan hujan keluarlah biji-bijian. Ada beras, ada gandum. Wa inaban wa qadba, dari tanah yang kami suburkan keluarlah anggur, keluarlah sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla, lalu keluarlah dari bumi yang kami suburkan tersebut zaitun dan korma. Wa hadaiqa gulba, dan tanam-tanaman kebun-kebun pun menjadi rindang dan subur. Wa fakihatan wa abba, dari tanah yang kami suburkan tersebut kami pun menumbuhkan buah-buahan, wa abba, dan rumput-rumputan. Mata'al lakum wa li'an'amikum, semua ini adalah untuk makanan kalian dan untuk makanan hewan ternak kalian. Subhanallahil azim. Duit Anda 5 miliar, Anda nggak bisa makan duit itu. Tetap saja yang Anda makan ciptaan Allah. Fa'ambatna fiha habba, Allah keluarkan dari bumi ini biji-bijian seperti beras.
Jadi uang Anda 5 triliun, apa Anda bisa makan uang? Ambil uang Anda makan, nggak bisa. Siapapun orang terkaya tetap makanannya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berfirman, perhatikan kekuasaanku dalam makanan kalian. Allah turunkan hujan, bumi menjadi subur, keluarlah biji-bijian, keluarlah anggur, keluarlah sayur, keluarlah buah-buahan, keluarlah pohon korma, keluarlah zaitun, mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua ini adalah makanan untuk kalian, juga makanan untuk hewan ternak kalian. Subhanallahil azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, ya, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan bumi dengan menciptakan gunung-gunung. Wa baraka fiha, kemudian Allah memberkahi bumi. Wa qaddara fiha aqwataha. Lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menyimpan di bumi makanan untuk semua yang akan menghuni bumi. Siapa yang akan menghuni bumi? Makanannya telah Allah siapkan dalam bumi. Kalian manusia akan menghuni bumi, makanan kalian telah disiapkan di bumi. Seandainya kalian berusaha hidup di planet Mars, Allah tidak siapkan makanan kalian di planet Mars. Orang-orang pintar dari negeri barat, mereka uji kepintaran mencari tempat domisili di planet Mars. Padahal Allah berfirman, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Tempat tinggal kalian di bumi dan seluruh kebutuhan kalian di bumi. Kebutuhan kalian terhadap makanan ada di bumi, kebutuhan kalian terhadap minuman ada di bumi. Itu kata Allah dalam surat Al-Baqarah dan beberapa surat lain. Tiba-tiba muncul manusia, sebetulnya hanya uji kepintaran saja, manfaatnya nggak ada. Sekarang setelah sampai di Mars, kepintarannya diakui, lalu apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Anda tidak akan menemukan perumahan di planet Mars, tempat tinggal presiden seluruh dunia. Nggak ada. Maka Allah menciptakan bumi dan menciptakan di bumi makanan untuk apapun dan siapapun yang tinggal di bumi. Harimau akan tinggal di bumi, Allah ciptakan makanan yang pas untuknya di bumi. Wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Allah menyimpan, Allah menetapkan makanan di bumi bagi siapapun yang akan tinggal di bumi. Jamaah sekalian yang saya hormati, kembali kepada catatan Imam Ghazali rahimahullah. Al-Muqit, Allah Maha memberi makanan. Allah Maha memberi makanan terhadap tubuh, tapi Allah juga Maha memberi makanan terhadap pikiran. Kalau nasi, kalau sayur mayur, ini makanan untuk fisik kita. Tetapi dengan belajar, dengan melakukan penelitian, ini adalah makanan untuk pikiran kita. Dan yang lebih dari itu, bahwa Allah memberikan makanan untuk hati. Ya, maka Anda salat, maka Anda berzikir, itu semuanya makanan bagi hati. Utsman radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau sahhat qulubuna lama syabi'at minal Qur'an." Seandainya hati ini sehat, hati ini enggak pernah kenyang dengan Al-Qur'an. Tapi hati ini sakit sehingga muak dengan Al-Qur'an. Baca Quran 1 halaman, udah segitu aja deh. Baca Quran 2 halaman, udah segitu-segitu aja, jangan dilanjut. Hati berpenyakit sehingga hanya dengan 1 halaman hati sudah mulai memuntah, hati tersebut sudah mulai muak. Padahal seandainya hati itu sehat, niscaya hati itu nggak pernah kenyang dengan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muqit, Maha memberi makanan. Allah beri tubuh ini makanan berupa nasi. Allah berikan pikiran kita makanan berupa pendidikan, dan Allah berikan hati kita
makanan berupa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian catatan Imam Ghazali rahmatullah alaih. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa keimanan kita dalam hubungannya dengan nama Allah Al-Muqit, yang maha memberikan, maha menciptakan, dan maha menetapkan makanan? Keimanan yang pertama jemaah sekalian, hendaklah kita selalu bersyukur. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan makanan, lalu memberikan kita selera makan, lalu Allah pun mengubah makanan itu menjadi kesehatan, menjadi vitamin yang membuat kita sehat. Ini semua adalah kekuasaan Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla atas makanan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abd. Allah benar-benar sangat ridha terhadap seorang hamba an ya'kulal akalata fayahmadullah 'alaiha, bahwa seorang hamba makan lalu kemudian mengucapkan alhamdulillah. Aw yashrabu syurbata fayahmadullah 'alaiha, ataupun ia minum lalu kemudian ia mengucapkan alhamdulillah. Pastikan makanan Anda menjadi ibadah. Maka awali makanan Anda dengan basmalah dan tutup makanan Anda dengan hamdalah. Dengan begitu makanan Anda telah menjadi syukur di depan Allah Azza wa Jalla. Adapun makanan yang Anda nikmati tanpa bersentuhan dengan nama Allah di awal dan tidak pula bersentuhan dengan nama Allah di akhir, ini makanan mohon maaf nggak jauh beda dengan makanan hewan. Kambing makan tidak ada nama Allah sebelum makan, dan tidak ada nama Allah sesudah makan. Adapun Anda seorang manusia, Allah berikan pula Anda keimanan, pastikan bahwa cara makan Anda beda dengan semua yang makan. Awali makan Anda dengan nama Allah, bismillah, dan tutup makan Anda dengan hamdalah, alhamdulillah. Dengan demikian Anda telah bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan tersebut. Meskipun makanan ini sebuah nikmat yang seharusnya menjadi syukur dan ibadah Anda, maka jangan membuat makanan ini menjadi maksiat Anda di depan Allah. Maksiat-maksiat makanan yang pertama adalah mubazir. Anda sedang berada di meja makan, ada istri, ada anak-anak Anda, tiba-tiba anak Anda yang kecil makan sesuap dua suap, kabur. Sisa makanan ini kemudian dibuang. Di meja makanan Anda tidak menduga telah berlangsung sebuah dosa yang sangat besar. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Allah berfirman, jangan kalian mubazir. Karena orang-orang yang mubazir adalah saudara setan. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai di meja makan kita ada saudara setan. Nanti sarapan pagi kasih tahu anak-anak, kita makan sebagai orang beriman, jangan ada di sini saudara setan. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang tabzir dalam makanan, mereka adalah saudara-saudaranya setan. Wa kana asyaitanu li rabbih kafura, dan setan adalah makhluk yang kufur terhadap Allah atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang saya hormati, dosa besar mubazir adalah dosa besar di meja makan kita. Meskipun makanan ini nikmat, tapi makanlah secukupnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Kita anggap sahih walaupun maknanya, dan maknanya memang sahih. Imam Ibnu Qayyim termasuk yang mensahihkan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasab ibni adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap saja ketika makan, jangan terlalu banyak. Fa in kana la budda fa'ilan,
Kalau ternyata selera makan kalian sangat besar, kata Nabi SAW, fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li ta'ami lil hawa. Betapapun selera makan kalian sangat besar, pastikan makanan dalam perut kalian hanya sepertiga. Sepertiganya lagi adalah minuman, sepertiganya lagi biarkan kosong. Jamaah sekalian, ini bimbingan Rasulullah SAW tentang makan. Jadi karena makanan itu nikmat, biasalah manusia selalu berbahaya dan hancur dalam nikmat. Uang memberikan Anda kenikmatan, maka Anda hancur soal uang. Makanan adalah kenikmatan, Anda pun hancur soal makanan. Wanita adalah kenikmatan, Anda pun hancur soal wanita. Kendalikan kenikmatan Anda. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, ketika Allah telah membentuk Adam dari tanah dicampur air, kemudian Allah mematung Adam. Patung Adam sudah selesai di surga dan Allah keringkan. Itu yang dinamakan kal-fakhar. Sewaktu pada patung Adam ini dikeringkan oleh Allah Azza wa Jalla, yatifu alaihi iblis. Iblis datang, beliau mengelilingi tubuh Adam. Dia perhatikan matanya, telinganya, mulutnya, perutnya. Fawajadahu ajwaf. Iblis menemukan tubuh Adam semuanya serba rongga. Matanya adalah rongga, telinganya adalah rongga, mulutnya adalah rongga, perutnya adalah rongga, kelaminnya adalah rongga. Iblis melihat patung Adam semuanya adalah rongga. Iblis mengatakan, lan yatamalaka ala nafsi. Ini setelah hidup nggak akan bisa mengendalikan diri. Ini nggak akan bisa mengendalikan rongga-rongga tubuhnya. Benar saja, ketika Adam alaihissalam ditiupkan nyawa oleh Allah Azza wa Jalla dan Allah berikan sebuah amanah, sebuah tugas, jangan dekati pohon terlarang. Ternyata Nabi Adam gak bisa menahan rongga perut, dimakan juga. Perhatikan jamaah sekalian, kejahatan dan dosa kita ada di rongga-rongga kita. Kulit ini bukan, tidak ada rongganya kecuali kecil saja, gak ada dosa kulit. Tapi mata kita ini rongga, oh itu dosa. Telinga ini rongga, di sana dosa. Mulut ini rongga, di sana dosa. Perut apalagi kelamin kita. Hanya saja Allah Azza wa Jalla memberikan Anda iman agar seluruh rongga-rongga ini bisa Anda kendalikan. Jamaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ada 5 hal yang berlebihan dan itu menjadi racun bagi hati. Artinya pada dasarnya 5 hal ini boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau 5 hal yang boleh ini berlebihan, maka dia akan menjadi penyakit hati. Pertama adalah berlebihan memandang. Yang kedua adalah berlebihan tidur. Anda boleh tidur, tapi kalau berlebihan, oh itu menjadi racun bagi hati Anda. Yang ketiga, berlebihan bergaul. Kemudian yang keempat adalah berlebihan makan. Makan boleh, tapi kalau berlebihan. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan beberapa bahaya makan berlebihan. Bahaya yang pertama, kata Imam Ghazali rahimahullah, perut yang selalu kenyang, kepekaannya hilang. Sehingga kalaupun ada orang yang miskin, ada orang yang yatim, ada orang yang butuh makan, hati ini tumpul, hati ini hilang kepekaan. Apa yang membuat kepekaannya menjadi hilang? Perut Anda selalu kenyang. Perut yang kenyang mematikan hati, menumpulkan hati, sehingga hati yang seharusnya prihatin tidak prihatin, hati yang seharusnya tersentuh nggak tersentuh. Ada orang membaca Al-Quran, air matanya menetes karena hatinya lembut. Saya kenapa tidak bisa menetes? Selalu kenyang, selalu kenyang kalau makan.
sehingga hati itu menjadi tumpul. Sentuhan-sentuhan nggak lagi menyentuh hati. Ini bahaya pertama kalau berlebihan makan, bahwa hati menjadi lebih tumpul. Yang kedua, kata Imam Ghazali, orang yang berlebihan makan, kecerdasannya pun jadi lemah. Kecerdasannya menjadi lemah. Karena begitu makan ngantuk. Guru menerangkan A, dengarnya B. Jadi nggak nyambung sama sekali. Di mana kecerdasan Anda? Kecerdasan Anda rusak, lemah, disebabkan karena makan yang berlebihan. Di antara bahaya makanan lagi yang ketiga kalau berlebihan, syahwat. Karena kalau Anda makan berlebihan, terjadilah tumpukan hormon. Tumpukan hormon ini menjadi syahwat. Kalau Anda tidak kuat-kuat, syahwat ini akan menjerumuskan Anda. Makanya orang-orang yang ingin memperbaiki syahwat, mereka mencari makanan tertentu. Misalnya dia cari makanan A, dia cari makanan B. Apa? Oh, ini untuk menguatkan syahwat. Maka bahaya makanan berlebihan berikutnya adalah makanan membuat syahwat menjadi kuat, kadang-kadang nggak terkendali. Maka terhadap anak muda, Nabi SAW bersabda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai kalian yang masih muda, kalau sudah ada kemampuan menikah, segeralah menikah. Kenapa? Kalian dalam bahaya. Kalian makan terus, hormon menumpuk terus, syahwat semakin tinggi, saluran tidak ada. Dan ini bisa mengalami gangguan mental juga. Artinya dorongan syahwat yang besar dan tidak tersalurkan, ini menjadi dorongan mental. Itu merusak mental. Maka perhatikan berita, seorang suami membunuh istri. Kenapa? Diajak hubungan badan, istri tidak mau menolak, dan suami melakukan pembunuhan. Perhatikan jamaah sekalian, dorongan syahwat yang besar dan tidak terlampiaskan akhirnya menjadi gangguan mental, emosi yang nggak terkendali, akhirnya melakukan pembunuhan. Dan di antara bahaya makanan berikutnya jamaah sekalian yang berlebihan, bahwa makanan yang berlebihan mengakibatkan sejumlah penyakit. Makanan yang berlebihan mengakibatkan gula, mengakibatkan B, mengakibatkan C, dan lain-lain. Oleh sebab itulah Nabi kita bersabda, betapapun selera makan kalian sangat besar, sebesar apapun selera makan kalian, kalian hanya boleh mengisi perut kalian sepertiga. Sepertiga lagi cairan, sepertiga lagi adalah udara. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit, yang maha memberikan makanan. Kemudian Allah berfirman, ya ayuhan nabi kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian yang baik, yang halal. Kalian tidak boleh makan yang haram. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau punya catatan bagus. Beberapa binatang diharamkan oleh Allah untuk dimakan oleh manusia karena ini mempengaruhi mental manusia. Mengaruhi mental manusia. Misalnya babi, kan konon katanya enak itu, dagingnya katanya lebih, teksturnya lebih lembut, katanya orang yang nyobain, dan Anda nggak perlu nyobain. Kenapa diharamkan? Karena babi ini memiliki watak yang sangat buruk, dan kalau orang memakan babi, watak buruk itu akan ada. Apa watak buruknya? Kata Imam Ibnu Qayyim, babi binatang yang nggak punya kecemburuan sama sekali. Babi jantan, misalnya dia punya betina, lalu datang babi jantan yang kedua, betinanya diambil oleh babi jantan yang kedua, jantan pertama nggak jadi soal, nikmatin saja. Perhatikan jemaah sekalian, ayam jantan besar sekali cemburunya terhadap betinanya. Satu-satunya binatang tanpa kecemburuan adalah babi.
Dan orang yang terbiasa makan babi, kecemburuannya pun akan hilang. Awalnya Ibnu Qayyim menyebutkan kenapa enggak boleh makan babi, kenapa enggak boleh makan tikus, kenapa enggak, beliau menyebutkan satu persatu binatang ini dan dampak buruknya terhadap mental manusia. Saya berpikir ini ucapan seorang ulama. Tapi Masya Allah, sekitar setahun lalu saya menemukan catatan seorang psikologis orang Amerika. Ternyata memang makanan dari binatang tertentu merusak mental manusia. Dan belakangan saya temukan catatan Imam Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya mengatakan, orang-orang Eropa terbiasa dengan makanan babi, makanya kecemburuan terhadap istri sedikit, selingkuh di tengah masyarakat mereka sangat lumrah. Jadi kalau ada orang yang dingin-dingin saja istrinya selingkuh, mungkin ya itu mungkin juga. Ibnu Khaldun mengatakan orang-orang Afrika mereka makan kera, mereka makan monyet, maka mereka punya kecenderungan menari dan menari. Nanti Anda lihat di YouTube bagaimana orang-orang Afrika menari, nggak ada tariannya yang bisa nyontoh itu. Mereka dari suara, Anda lihat di YouTube itu tarian mereka luar biasa. Dari mana kecenderungan ini? Kata Imam Ibnu Khaldun, ini karena mereka makan kera. Beliau mengatakan orang-orang Turki punya kecenderungan menyerang. Orang-orang Turki adalah orang-orang yang agresif. Kenapa? Karena mereka punya kebiasaan makan kuda. Kata siapa tadi? Imam Ibnu Khaldun rahmatullah alaihi dalam kitab muqaddimah beliau. Jadi Allah Al-Muqit yang maha menetapkan makanan, maka Allah melarang Anda makan binatang A, binatang B, binatang C dan selanjutnya. Karena binatang-binatang yang dilarang oleh Allah, meskipun nikmat, meskipun enak, teksturnya mungkin lembut, tapi ini merusak mental dan watak Anda. Jadi makanya Allah mengatur makan Anda, makanlah kambing, makanlah sapi. Saya sudah tak boleh lagi makan kambing oleh dokter karena Anda dulu berlebihan. Bukan dokter yang melarang Anda, Anda sendiri yang membuat Anda nggak boleh lagi makan di usia sekarang. Semua yang berlebihan pada akhirnya akan menjadi penyakit. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muqit yang maha menetapkan makanan, maha memberikan makanan, maha menciptakan makanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil armar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah seseorang dinamakan berbuat dosa besar ketika ia mengabaikan makanan orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Jadi Allah maha memberi makanan, dan Allah akan menetapkan dosa besar bagi kepala rumah tangga yang mengabaikan makanan dalam rumah tangga. Hadis tadi menunjukkan bahwa seorang kepala rumah tangga hanya dibolehkan sedekah kalau makanan di rumah tangga sudah aman. Adapun makanan di rumah tangga Anda belum aman, Anda nggak boleh bersedekah. Karena Nabi bersabda, cukuplah seseorang dinamakan berdosa bahwa dia mengabaikan makanan orang-orang yang ada dalam tanggung jawabnya. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita makan untuk fisik kita, dan makanan yang tidak kalah pentingnya adalah makanan ruh. Subhanallah, dalam kondisi tertentu ketika ruh diberikan makanan yang baik, makanan yang kenyang, tubuh ini akan lupa dengan makanannya sendiri. Demikian catatan Imam Ibnu Qayyim tentang Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, kalian tidak boleh melakukan wisal. Apa yang dinamakan wisal? Puasa 2 hari berturut-turut. Puasa hari Senin, maghrib seharusnya berbuka, dia nggak buka. Lanjut malam hari, sahur nggak sahur juga, lanjut puasa yang kedua hari Selasa. Kata Nabi SAW, kalian nggak boleh melakukan puasa wisal.
Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan puasa wisal dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah haram. Lalu seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami tidak boleh wisal, tapi anda sendiri wisal. Kata Nabi, lastu kahayatikum, aku berbeda dengan kalian. Fa inni bitu yut'imunullah wa yuskin, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberiku makan, memberiku minum, berbeda dengan makanan dan minum kalian. Terkait dengan hadis ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan catatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah di malam hari, beribadah di siang hari, sampai ruh beliau kenyang, hati beliau kenyang, sehingga tubuh beliau tidak lagi merasakan lapar dan enggak lagi merasakan minum, dahaga. Anda bisa enggak seperti itu? Anda kenyangkan hati Anda dengan ibadah sampai fisik Anda ikut kenyang dan tidak dahaga lagi. Anda bisa seperti itu? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisa, dan hanya beliau yang bisa. Beliau beribadah, berzikir sampai hati dan ruh beliau kenyang, sehingga tubuh beliau tidak butuh makan lagi dan tidak butuh minum lagi. Maka Nabi SAW mengatakan, aku wisal tapi kalian tidak boleh. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini pembahasan kita tentang nama Allah Al-Muqit. Rasulullah dalam hadis sahih bersabda, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutah, ya Allah jadikanlah rezeki keluarga Muhammad qut. Qut muqit artinya sesekali cukup, sesekali tidak. Nabi berdoa begitu, ya Allah jadikan kebutuhan keluargaku sesekali cukup, sesekali kita tidak. Kalau kita cukup untuk 5 abad, kalau beliau enggak, ya kita serakah aja. Kalau beliau enggak, ya Allah jadikanlah kebutuhan keluargaku sesekali cukup, sesekali tidak. Supaya apa? Supaya tawakal, supaya doa dan selanjutnya. Baiklah jemaah sekalian, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.